Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan keterangan Ibnu Qayyim tentang keutamaan zikir yang ke-52. Di mana 58 keterangan Ibnu Qayyim tentang keutamaan zikir yang ke-58, di mana beliau akan menyebutkan bahwa dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala, ini salah satu di antara cara agar kita mendapatkan pertolongan untuk dimudahkan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita buka kitab Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim. Qala al-musannif rahimahullah, al-musannif menyebutkan az-zaminatu wal khamsun, keutamaan zikir yang ke-58. Anna dzikrallahi azza wa jalla min akbaril auni ala ta'ati. Bahwa berzikir kepada Allah azza wa jalla termasuk cara yang paling besar untuk mendapatkan pertolongan agar kita bisa taat kepada Allah Ta'ala. Cara agar kita bisa mendapatkan pertolongan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Fa innahu yuhabbibuha ilal abdi. Karena dengan zikir, yuhabbibuha akan menyebabkan sang hamba itu mencintai beribadah kepada Allah. Wa yusahhiluha alaih, dan akan memudahkan hamba untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Wa yuladzidzuha lahu, dan memberikan kemampuan dan memberikan kesempatan bagi hamba untuk menikmati ibadah. Wa yaj'alu qurrata 'ainihi fiha, dan Allah akan jadikan qurrata 'ainihi, ketenangan hatinya, fiha, ada dalam ibadah. Wa na'imahu wa sururahu biha, dan puncak kenikmatannya, kegembiraannya, biha, ketika dia sedang beribadah. Bihaitsu la yajidu laha minal kulfah wal masyaqqah, di mana orang yang rajin berzikir tidak akan menjumpai adanya kesulitan dan kerepotan ketika melaksanakan ketaatan. Ma yajidul ghafil, sebagaimana yang umumnya terjadi pada al-ghafil, orang yang lalai dalam melakukan ketaatan. Sehingga orang yang lalai ini ketika melakukan ketaatan, dia merasa saat berbuat taat itu beban berat baginya. Saat sholat, beban berat bagi dia. Saat melakukan ibadah, terasa beban berat bagi dia. Sehingga saat dia melakukan ketaatan, terasa bahwasanya ibadah yang dia lakukan adalah al-kulfah wal masyaqqa was thiqal. Ibadah itu seperti beban, ya, kesulitan dan sesuatu yang memberatkan baginya. Fatajrubatu syahidun bidzalika, dan praktek di lapangan menjadi saksi akan hal itu. Sehingga realita di lapangan kita bisa saksikan. Orang yang dekat dengan Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah, ketika dia melakukan ibadah terasa ringan. Saat dia melakukan ibadah, dia bisa menikmatinya. Tenggelam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang begini ya, yang namanya ibadah itu ada perasaan capek, ada perasaan lelah. Sehingga saat orang itu beribadah, rasanya dia capek. Padahal semua aktivitas manusia selain istirahat pasti akan berefek pada capek. Baik bekerja, olahraga, maupun aktivitas yang lainnya, pasti akan memberikan pengaruh capek. Sehingga kadang kita merasa heran. Ada orang yang dia
sholat tarawih misalnya, 11 rakaat dengan bacaan yang panjang. Dia kadang nggak sanggup, kadang dia berkomentar miring. Pada saat dia berolahraga bisa jadi waktunya sama. Misalnya anggaplah sholat tarawihnya 1 jam. Karena rata-rata 11 rakaat di tempat kita setengah jam. Dia sholat tarawih 1 jam. Dia kalau senam, itu bisa 1 jam. Senam yang rombongan bareng-bareng banyak orang. Tapi kenapa ketika senam, meskipun capek ya, dia tidak komentar miring, tidak misalnya protes sama pemimpin senamnya. Berbeda saat dia sholat dan sholatnya panjang, dia nanti komentar ya, gak seneng sama imamnya dan seterusnya. Karena ketika orang itu senam, barangkali ketika senam dia sambil bergembira. Sehingga saat dia senam sambil bergembira, meskipun capek, rasanya tidak capek. Dan dia menganggap semakin capek nanti manfaatnya akan semakin besar. Biar kamu lemak-lemakmu luntur, biar nanti kamu jadi kurus, ya, tubuhmu ideal dan seterusnya. Sehingga sekalipun capek, dia membayangkan hasil. Saat dia capek dan dia membayangkan hasil, capek itu terbayarkan dengan hasil. Namun kenapa semacam ini tidak bisa kita lakukan saat kita ibadah? Saat kita ibadah kita capek, tapi kita tidak gembira. Karena itu semakin terasa capek. Dan kita tidak membayangkan hasil, sehingga seolah-olah capek kita itu tidak ada sesuatu yang bernilai yang bisa kita dapatkan. Karena nggak nampak. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai sesuatu yang gaib, tidak kelihatan. Pahala tidak kelihatan, ya. Kemudian janji surga tidak kelihatan. Maka hanya orang yang beriman, yang punya kedekatan dengan Allah, dia bisa merasakan kegembiraan saat beribadah, dan di saat yang sama capek yang dia lakukan terasa bahwasanya dia akan mendapatkan ganti yang jauh lebih indah. Sehingga sekalipun dia capek, dia yakin bahwa dia akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Kadang ada orang yang jalan-jalan misalnya. Sekarang kan banyak orang yang ingin mengejar tubuh yang ideal. Sehingga dia jalan-jalan. Sudah terasa capek, dia masih tambah lagi jalan-jalan. Kenapa dia jalan-jalan? Ya. Meskipun dia capek, untuk mendapatkan hasil tubuh yang ideal. Sambil dia lihat kanan kiri, dia gembira dengan itu. Dan bahkan rasanya ada yang kurang ketika dia nggak jalan-jalan. Sampai pada titik seperti itu, orang ketika menikmati olahraga. Sepedaan itu yang jadi mania, Masya Allah. Kadang sampai sepedaan setengah hari penuh. Berangkat jam 6 pagi sebelum sarapan, nanti pulang itu makan siang. Sehingga dia sepedaan setengah hari penuh. Itu sangat capek, tapi dia gembira. Bareng teman-temannya. Di saat dia mendapatkan kegembiraan itu, dia tidak begitu terasa capek. Kemudian dia membayangkan hasil. Apa itu? Nanti badanmu jadi sehat. Tubuhmu jadi ideal. Sehingga kamu bisa misalnya tidur nyenyak. Nanti rasanya enak. Dia mendapatkan hasil ketika di dunia. Dan memang itu nampak. Sehingga saat dia melakukan seperti itu, dia merasa terbayarkan dengan capek yang telah dia buang, yang telah dia lakukan. Demikian pula ketika orang melakukan pendakian gunung, atau susur gua, atau susur sungai. Kegiatan-kegiatan semacam ini kan sangat melelahkan. Begitu sampai di puncak gunung, Masya Allah, rasanya terbayarkan semua lelah dia ketika naik gunung hanya dengan melihat pemandangan. Yang itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan surga. Namun dia merasa, capek saya terbayarkan, lelah saya terbayarkan dengan indahnya pemandangan. Dan dia merasa bahagia ketika sampai di puncak. Kurang lebih seperti itulah perbandingan antara kegiatan duniawi yang melelahkan dengan ibadah yang mungkin berefek lelah, tapi yang satu orang umumnya masyarakat bisa menikmati. Sedangkan yang satunya orang merasa nggak suka. Sehingga saat dia capek ketika ibadah, gerundel dia. Keluar kalimat-kalimat umpatan dan seterusnya. Selanjutnya, at-tasi'atu wal khamsun.
pengaruh dari zikir yang ke-59. Anna dzikrallahi azza wa jalla yusahhilus sa'b wa yuyassirul asir wa yukhaffiful masyaq. Bahwa zikir kepada Allah itu akan memudahkan yang sulit, memudahkan yang asir, yang sulit. Jadi ini berulang sebenarnya, secara makna sama. Yusahhilus sa'ba wa yuyassirul asir. Wa yuyassirul asir, secara makna sama. Wa yukhaffifal masyaq, dan meringankan al-masyaq, beban berat. Fama dzukirallahu azza wa jalla ala sa'bin ilhana. Ketika orang itu berzikir kepada Allah di saat dia mengalami kesulitan, ilhana, maka dia akan mendapatkan keringanan, kemudahan. Wala ala asirin illa tayassara. Demikian pula ketika orang mengalami kesulitan, lalu dia berzikir, maka dia akan mendapatkan kemudahan. Wala masyaqqatin illa khaffat. Dan ketika zikir itu dilakukan saat orang mendapatkan beban berat, illa khaffat, maka dia akan mendapatkan kemudahan. Wala syiddatin illa zalat. Ketika orang itu dalam kondisi terjepit, illa zalat, maka kondisi itu akan hilang. Wala kurbatin illa farajat. Dan saat orang itu dalam kondisi kurbah, ya, dalam kondisi genting, illa infarajat, dengan berzikir maka dia akan mendapatkan kelapangan. Fadzikrullahi ta'ala huwal farju. Fadzikrullahi wal faraj ba'da syiddah. Maka zikrullah adalah al-faraj, jalan keluar ketika orang mengalami kesulitan. Wal yusru ba'dal usri, kemudian ketika setelah orang mendapatkan kesulitan. Wal faraj ba'dal ghammi wal hammi, dan kemudahan, jalan keluar ketika orang mendapatkan kebingungan. Ini semua adalah manfaat zikir yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dan kata beliau, wat tajrubatu syahidatun bidzalik. Bukti real di lapangan menjadi saksi akan hal itu. Selanjutnya as-sittun, manfaat zikir yang ke-60. Anna dzikrallahi azza wa jalla yudhibu 'anil qalbi makhawifa kullaha. Dengan banyak berzikir kepada Allah akan menghilangkan segala bentuk potensi ketakutan yang ada dalam hati. Dan itu penyakit terbesar manusia. Ketakutan. Ketakutan menghadapi ujian. Ketakutan menghadapi beban. Ketakutan ketika menghadapi kesulitan. Saat orang itu belum ibadah, muncul rasa ketakutan pada dirinya. Jangan-jangan saya tidak bisa melakukannya. Jangan-jangan saya tidak bisa melakukannya. Nanti saya capek, nanti saya ini, nanti saya ini. Orang itu tidak puasa karena dia ketakutan kehausan. Padahal badannya gagah, badannya gede, dia masih muda, badannya sehat walafiat, tapi nggak berani puasa. Banyak yang seperti itu. Banyak orang yang nggak berani masuk Islam. Salah satu di antara alasannya adalah adanya kewajiban-kewajiban dalam syariat. Adanya kewajiban dalam Islam. Harus sholat, harus puasa, kemudian menjaga kesucian, dan seterusnya. Karena dia ingin hidup bebas, nggak ada beban. Bahkan, terkadang dia merasa terkekang dengan adanya aturan, sebab Islam melarang ini, melarang ini, melarang ini, melarang alkohol, melarang rokok, nanti melarang pergaulan bebas dengan lawan jenis. Dan itu umum. Sehingga mungkin teman-teman yang berada di Brisbane lebih ngerti ya. Bagaimana ketika dakwah Islam dengan menggunakan pendekatan logika ke masyarakat yang ada di sana. Dan secara umum mereka bisa menerima. Namun mereka tidak mau untuk masuk ke dalam Islam. Salah satu pertimbangannya berat jadi orang Muslim. Dia lihat orang Muslim kayak gini terasa berat. Jadi dia ketakutan di mana? Ketakutan dengan beban berat itu. Tapi di saat yang sama dia menampakkan keberanian dengan mencari tantangan, misalnya menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi tapi pakai
tali itu ya. Atau kadang apalagi misalnya dia menyelam dalam waktu yang lama. Sehingga dia merasa, saya nggak takut ini, tapi dia takut itu. Dia itu nggak merasa takut di tantangan-tantangan alam itu, tapi dia takut dengan pengaruh dari orang berbuat taat, capek. Baik, sebagai seorang muslim kita memahami bahwa dengan zikir akan menghilangkan semua makhawifahu kullaha, semua ketakutan dalam hati. Walahu ta'thirun ajibun fi husulil amni. Ini penting ya. Dan orang yang rajin berzikir akan mendapatkan pengaruh yang besar di mana dia akan mendapatkan rasa aman, ketenangan. Dia yakin ada Allah, tenang, ada Allah. Falaisa lil khaif alladhi qad ishtadda khawfuhu anfa'u min dzikrillahi azza wa jalla. Maka tidak ada solusi bagi orang yang mengalami kesulitan, mengalami ketakutan. Qad ishtadda khawfuhu, ketakutan puncak sampai pada tingkatan suasana genting saking takutnya. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi orang semacam ini selain zikrullah. Fa innahu bihasabi dzikrihi yajidul amna. Dengan zikir kepada Allah itu dia akan mendapatkan ketenangan. Wa yazulu khaufuhu, dan rasa takutnya akan hilang. Maka kita bisa lihat ya, bagaimana para nabi saat mereka mendapatkan ancaman besar, yang ancaman itu sangat mengancam nyawanya, sangat membahayakan bagi nyawanya. Tapi dia karena punya kedekatan dengan Allah, gak takut. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah yang akan mencukupiku, dan dia sebaik-baik zat yang dipasrahi. Coba kita lihat apa yang terjadi pada para sahabat. Ketika para sahabat itu mereka mendapatkan ancaman dari orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala bercerita di surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Para sahabat itu pernah mengalami kejadian ini. Alladzina qala lahumun nas. Ada orang yang menyampaikan kepada mereka. Ada orang yang menyampaikan kepada para sahabat. Innan nas, orang ini maksudnya adalah Abu Sufyan. Dan ini berkaitan dengan peristiwa perang Ahzab. Abu Sufyan menyampaikan kepada para sahabat, Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya masyarakat Arab telah berkumpul, telah sepakat untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Masyarakat Arab, jadi Quraisy menggalang kekuatan dengan mengajak kepada seluruh suku yang belum masuk Islam. Kita serang Madinah bareng-bareng. Dikumpulkan dalam jumlah yang sangat besar. Dan itu rencana puncak yang dimiliki oleh orang Quraisy. Karena berkali-kali ketika perang di luar, ya, perang Ahzab ini kan terjadi pada tahun 5 Hijriah. Perang Badar. Sebelum perang Badar terjadi itu ada Badar kecil-kecil. Ya. Ada perang Badar kecil-kecil. Dan itu selalu menang kaum muslimin. Berkali-kali ketika terjadi peperangan di luar, kaum muslimin selalu menang. Termasuk Uhud. Sebenarnya kan ini menang ada di pihak mana? Apakah di pihak muslim ataukah di pihak Quraisy kafir? Ya. Mereka sendiri merasa kita ini rugi karena banyak pasukan yang mati. Di kalangan orang Quraisy yang mati banyak waktu perang Uhud. Baik. Sampai akhirnya mereka menggalang kekuatan akan serang bareng-bareng Madinah. Akan menyerang bareng-bareng Madinah.
Maka Abu Sufyan memberikan ultimatum kepada masyarakat Madinah. Kaum muslimin, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman. Sesungguhnya masyarakat telah bersepakat untuk menyerang kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Apa kata Allah? Fazadahum iman. Itu semakin menambah iman pada diri mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka mengatakan, kami cukup bersandar kepada Allah dan Dia sebaik-baik zat, al-wakil yang dipasrai. Sehingga para sahabat dengan begitu yakin dalam posisi ancaman semacam itu, ultimatum semacam itu, dia begitu yakin karena mereka punya kedekatan dengan Allah, sehingga dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama juga Anda bisa lihat ya. Ketika, dan kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Ibnu Abbas, ini juga yang dibaca Ibrahim alaihissalatu wassalam saat Ibrahim mau dilemparkan oleh orang-orang musyrikin. Saat Ibrahim mau dilemparkan oleh orang-orang musyrikin ke dalam api, maka Ibrahim mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Selanjutnya kita bisa lihat peristiwa yang dialami oleh Musa alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 61. Di ayat 60 Allah bercerita ketika Bani Israel dikeluarkan oleh Musa dari Mesir. Fa'atba'uhum musyrikin. Maka rombongan Bani Israel itu diikuti oleh pasukan Fir'aun ke arah timur. Fa'atba'uhum musyrikin. Rombongan Bani Israel itu diikuti oleh pasukan Fir'aun ke arah timur. Falamma tara al-jam'an. Nah, di sini puncaknya. Puncak ketegangan. Falamma tara al-jam'ani. Ketika dua pasukan itu saling melihat. Saling melihat. Sehingga pasukan Fir'aun melihat Bani Israel. Bani Israel melihat pasukan Fir'aun. Mereka saling melihat. Yang satu lengkap senjatanya. Bani Israel tidak lengkap senjatanya. Yang satu pasukan Fir'aun lengkap senjatanya. Dan mereka punya semangat untuk ngejar Bani Israel, akan mengganyang Bani Israel. Dan Fir'aun sudah membuat keputusan bunuh semuanya, baik laki maupun perempuan. Gak menyisakan satupun. Sementara Bani Israel mereka tidak punya perlengkapan untuk berperang. Karena mereka lari dalam rangka meninggalkan Mesir agar selamat dari tekanan orang-orang Mesir. Maka qala ashabu Musa. Dia di ayat 61, orang-orang yang bersamai Musa mengatakan, inna lamudrakun. Kita pasti akan tertangkap. Inna lamudrakun. Pasti kita ini akan tertangkap. Kenapa? Mereka berada di posisi di tepi Laut Merah. Depan lautan, belakang pasukan. Maju mati, mundur mati. Posisi genting puncak. Ya. Sehingga di posisi ini tidak ada lagi kesempatan untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan diri. Mau lari ke samping, dikejar sama pasukan Fir'aun. Mau lari kemana? Maju lautan, mundur pasukan Fir'aun. Apa kata Musa? Di ayat 62. Qala kalla. Musa mengatakan, gak mungkin. Karena Allah yang nyuruh ini. Allah yang memerintahkan untuk mengungsikan Bani Israel. Sehingga gak mungkin Allah akan membiarkan kita dalam posisi seperti ini. Pasti Allah akan datangkan pertolongan. Sehingga Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya Rabbku bersamaku. Sayahdin, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Masya Allah. Anda bisa simak bagian ini. Bahwa saat Musa menghadapi
Bani Israel yang dalam posisi ketakutan, di mana Bani Israel itu mengatakan, wahai Musa, kita pasti akan ketangkap, tidak ada kesempatan untuk bisa bertahan hidup, nggak ada tempat untuk melarikan diri, mau kemana lagi? Pasti kita akan mati. Musa dengan kedekatan dia kepada Allah mengatakan, tidak mungkin, Allah bersamaku dan dia akan berikan petunjuk kepadaku. Ini contoh ya, dalam suasana ketakutan puncak, orang itu masih bisa tenang ketika dia punya kedekatan karena dia rajin melakukan zikrullah. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Maka aku wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa fakana kullu firkin kattaudil azim. Kemudian lautan itu terbelah. Dan setiap belahan itu menjadi seperti gunung yang sangat tinggi. Sehingga air itu tidak pergi jauh, tapi air itu menaik ke atas. Anda bisa bayangkan, kalau ada air di kanan kiri kita, lalu ada lapisan kaca ya, seperti seaward. Kemudian orang masuk, atas air, kanan kiri air. Mungkin ada sebagian orang yang merasa ketakutan. Jangan-jangan ini kaca akan pecah. Nanti kalau kaca ini pecah, kita jadi apa? Sekarang Anda bayangkan, ketika air itu berada di tepi kanan kiri kita, sementara itu tanpa lapisan kaca. Lalu Bani Israel lewat di antaranya. Kalau bukan karena mental yang kuat, mungkin orang gak bakalan berani untuk maju. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Bani Israel. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Aku selamatkan Musa dan seluruh Bani Israel yang bersamanya, ajma'in semuanya. Jadi gak ada Bani Israel yang tenggelam, gak ada. Sehingga dalam peristiwa itu tidak ada Bani Israel yang mati di jalan, mati kesandung atau apa begitu, lalu dia ikut tenggelam, tidak ada. Semuanya selamat. Tsumma aghraqnal akharin, kemudian aku tenggelamkan yang lain, yaitu pasukan Firaun. Pasukan Firaun menyusul, Bani Israel sudah keluar dari lautan, mereka masih berada di dalam, lalu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya tenggelam. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguh ini merupakan tanda besar akan kemenangan kebenaran yang Allah datangkan bagi walinya. Kenapa banyak di antara mereka yang tidak mau beriman? Padahal sejarah itu real, ada di lapangan, diketahui oleh masyarakat. Siapapun mengakuinya, bagi siapa yang membaca kitab Taurat, dan Bani Israel juga mengakuinya, orang-orang Israel juga mengakuinya. Baik, kita kembali ke sini. Hatta ka'annal makhawifa allati yahdharuha amanun lahu. Sampai seolah-olah rasa takut itu yang dia takutkan adalah keamanan bagi dia. Wal ghafilu khaifun ma'amni. Sementara orang yang ghafil, orang yang malas belajar, malas ibadah, dia merasa ketakutan. Padahal dia nggak ada masalah. Kenapa nggak mau puasa? Takut nanti kalau puasa kehausan gimana? Kalau ini gimana? Nggak kuat saya. Nggak kuat itu belum nyoba. Sudah ngomong nggak kuat. Padahal dia nggak ada masalah. Kamu tuh ketakutan, kenapa kamu nggak ada masalah? Wal ghafil khaifun ma'amni. Sehingga orang yang malas ibadah, dia ketakutan padahal dia nggak ada masalah. Hatta ka'annama huwa fihi minal amni kullihi makhawif. Sampai seolah-olah kondisi yang nggak ada masalah itu semuanya dianggap menakutkan. Jadilah agama ini beban bagi dia. Semuanya serba dianggap menakutkan. Makanya tidak heran kalau bagi sebagian orang ateis, dan bahkan hampir seluruh ateis, kamus agama adalah beban bagi hidup, dan itu harus disingkirkan dari kehidupan. Sehingga tidak boleh ada istilah Tuhan, tidak boleh ada istilah agama, sebab itu penghalang hidup bagi mereka ya.
Dan orang-orang yang mengikuti mereka di kalangan hedonis, ya, yang hidupnya hanya mikir dunia dan dunia. Dalam pikirannya hanya duit dan duit. Wa man lahu adna hissin qad jarraba hadza wa hadza. Dan orang yang bisa melihat sebentar saja, adna hissin. His itu artinya indra, ya. Orang yang menggunakan indra yang paling rendah, orang yang lihat sebentar saja, dia bisa menjumpai realita ini di lapangan. Qad jarraba hadza wa hadza. Wallahul musta'an. Dan wasyahid, ya, wal waqi' akbaru syahid. Realita di lapangan adalah bukti yang paling kuat. Dan saya melihat itu. Orang-orang yang ketakutan beribadah karena dia nggak berani dengan resiko nanti lapar, nanti capek, nanti haus, nanti inilah, nanti inilah. Padahal dia nggak ada apa-apa. Dia itu sehat walafiat. Anak kecil aja bisa. Yang udah tua bisa. Dia nggak berani untuk melakukan seperti itu. Termasuk ketika masalah hijrah. Orang diajar hijrah untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Dia nggak berani untuk hijrah. Kenapa? Takut kehilangan pekerjaan. Padahal dia masih produktif. Dia masih seger, masih sehat walafiat. Kehilangan pekerjaan di tempat yang kotor seperti itu, penuh dengan yang haram, dia pindah ke tempat yang lebih bersih. Tinggal nyari yang lain, yang lebih bersih. Takut dia. Kamu takut kenapa? Nggak ada apa-apa kok takut. Wal ghafil khaifun ma'a amni. Maka benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Al-ghafil khaifun ma'a amni. Orang yang lalai itu merasa takut. Al-ghafil itu yang jauh dari Allah, yang gak dekat dengan agama. Dia selalu merasa takut padahal gak ada masalah apa-apa. Wallahul musta'an. Baik. Kemudian manfaat zikir yang ke-61. Al-hadiyatu wassittun. Manfaat zikir yang ke-61. Anna dzikra yu'ti dzakir quwwatan. Zikir itu akan bisa memberikan sumber kekuatan bagi orang yang melakukannya. Akan mendatangkan sumber kekuatan bagi pelakunya. Hatta innahu la yaf'alu ma'adzikri ma la yutiku fi'lahu biduni. Sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaan ketika dia rajin berzikir, yang itu tidak bisa diselesaikan kalau tanpa zikir. Waqad, nah di sini beliau menyaksikan, ya. Waqad syahadtu min quwwati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qaddasallahu ruhahu fi misyatihi wa kalamihi. Dan aku bisa menyaksikan kuatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika jalan kaki dan ketika beliau bicara. Bicara banyak, ngisi kajian banyak, ngisi tausiah di mana-mana. Rasanya tetap seger aja. Padahal yang ngelihat itu merasa, saya ngelihat aja capek. Karena kita yang ngelihat tuh kayak, Masya Allah, apa nggak capek dia? Tapi dia tetap tenang, seger. Wa yaqdamihi wa kitabatihi. Demikian pula ketika beliau menyampaikan sesuatu, ketika beliau menulis, amrun ajiba. Ada banyak hal yang mengherankan. Fakana yaktubu fil yaumi minat tasnif ma yaktubuhun nasih fi jum'atin au aksar. Dalam sehari Syekhul Islam itu bisa menulis. Dalam sehari Syekhul Islam bisa menulis yang jumlahnya itu sama seperti orang yang menulis selama sepekan. Sehingga Ibnu Taimiyah ketika menulis, karya beliau kan sangat banyak, ya. Ibnu Taimiyah itu ketika menulis, tulisan beliau sehari itu sama seperti tulisan An-Nasih, tukang tulis selama sepekan. Jadi dulu ada profesi An-Nasih, tapi dia bukan ulama, ya. An-Nasih ini dia seperti fotokopi masa silam. Profesi An-Nasih ini seperti fotokopi masa silam. Jadi misalnya ulama A pinjam kitabnya, pinjam kitab X
yang beliau jumpai di perpustakaan. Sudah pinjam bawa keluar. Beliau dapat di perpustakaan, pinjam bawa keluar. Lalu disetorkan ke nasih. Nah, an-nasih ini nanti akan menyalin kitab itu. Sudah? Nah, itu butuh waktu sepekan atau sekian hari, tergantung ketebalan kitab ya. Sehingga si A ini ketika beliau merantau, pulang itu bawa kitab. Saat pulang merantau bawa kitab. Dan dulu kebiasaan ulama sedemikian. Maka mereka berangkat ke Mekah, ke Madinah, atau ke daerah-daerah yang lain, berjumpa dengan ulama fulan. Di situ ada perpustakaan, ada buku yang baru, dia ambil, dia taruh di nasih. Nah, nasih nanti akan menyalin, lalu jadi buku yang sama. Tugas nasih adalah menyalin. Dah? Setelah itu buku aslinya dikembalikan. Terus seperti itu kebiasaan yang terjadi di masa silam sebelum ada mesin fotokopi. Nah, di tempat kita mesin fotokopi banyak, kitab mudah didapat, tapi semangat kaum muslimin yang jatuh bebas dalam masalah belajar, sehingga meskipun kitab itu melimpah, tapi sedikit yang baca. Waqad syahada al-askaru min quwwatihi fil harbi amran azima. Dan beliau juga menjumpai ada pasukan yang punya kekuatan ketika perang amran azima. Hal yang menakjubkan. Kok kuat dia? Menggayuh senjata berkali-kali. Ya, selama misalnya rentang perang bisa 8 jam di medan perang. Kok kuat dia? Dan mungkin dia di tengah itu dia nggak makan. Mungkin hanya minum sebentar, maju lagi. Baik, itulah kekuatan az-zakir. Orang yang berzikir. Dia mendapatkan kekuatan, diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, sehingga bisa melakukan tugas yang itu tidak mungkin bisa diselesaikan kalau dia tidak berzikir. Wa qad 'allamana, ini ada dalil yang bersumber dari hadis. Dan maknanya seperti itu. Yaitu peristiwa antara Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Fatimah dan Ali hidup dalam kondisi sangat sederhana. Ali bukan orang kaya, Ali itu miskin. Sangat sederhana. Makanya pada waktu ditawari Nabi SAW untuk menikah dengan Fatimah, Ali mengatakan, saya nggak punya apapun untuk mahar. Sampai Nabi SAW mengatakan, duh, kemarin kamu saya kasih dirak, baju besi, kasihkan itu sebagai mahar. Akhirnya maharnya adalah pemberian dari Nabi SAW sebelumnya. Kemudian oleh Ali diambil, dikasihkan kepada Fatimah sebagai mahar. Sehingga Ali dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Fatimah. Maka kehidupan yang sangat sederhana ini membuat sang putri Nabi SAW harus banyak bekerja di dalam rumah. Di antaranya beliau harus numbuk gandum dan seterusnya karena tidak punya pembantu. Datanglah Fatimah ke rumah Rasulullah SAW karena beliau dapat kabar Nabi SAW baru saja punya budak. Sampai di rumah ayahnya, Rasulullah SAW tidak ada. Akhirnya beliau ditemui oleh istri Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah pesan, nanti kalau Nabi SAW datang, tolong sampaikan saya tadi ke sini. Dengan maksud seperti ini. Pulang Fatimah. Sampai malam harinya, setelah Isya, setelah mereka siap untuk istirahat. Ya, Nabi SAW datang. Rasulullah SAW datang kepada putrinya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib yang mereka sudah bersiap untuk istirahat. Rasulullah SAW kemudian ngasih nasihat. Idza awaituma ila firashikuma fasabbiha 33 wahmada 33 wa kabbira 33 fa innaha khairul lakuma min khadim. Ini kalimatnya, innahu khairun lakuma min khadim. Kalau kamu mau tidur, sudah bersiap untuk tidur, baca tasbih 33 kali.
baca tahmid 33 kali dan takbir 34 kali, di total 100. Itu akan lebih baik daripada khadim, daripada seorang pembantu. Itu lebih baik daripada seorang pembantu. Dan akhirnya mereka amalkan. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya berzikir seperti ini dibaca sebelum tidur. Baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Lebih baik daripada pembantu, lebih baik ya. Bukan setara, lebih baik. Para ulama mengatakan dengan membaca zikir semacam ini sebelum tidur, seorang hamba akan diberi kekuatan oleh Allah, yang kekuatan itu menyebabkan dia mampu menyelesaikan tugas yang seharusnya diselesaikan oleh dia dan pembantunya. Mampu menyelesaikan tugas yang normalnya diselesaikan oleh 2 orang, dia dan pembantunya. Namun dia bisa selesaikan sendiri. Bahkan lebih baik zikir ini daripada ketika dia dibantu oleh seorang pembantu. Sehingga zikir ini adalah zikir yang menambah kekuatan seseorang dalam bekerja. Dan ada juga yang mengatakan bahwa zikir ini adalah zikir pelepas lelah. Sehingga selelah apapun seorang hamba, lalu sebelum tidur dia membaca zikir semacam ini, maka tidurnya akan menjadi tidur yang berkualitas, dan tidur yang berkualitas itu bisa melepaskan seluruh kelelahan. Saat bangun terasa ringan itu badan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat An-Naba, Allah sebut tidur itu dengan subat. Waj'alna naumakum subata. Aku jadikan tidur kalian itu sebagai subat. Dan subat maknanya adalah pelepas lelah. Sehingga begitu orang tidur, bangun tidur, kelelahannya hilang. Kerja lagi, capek lagi. Ibu-ibu capek ngurusi rumah, bapaknya capek bekerja. Nanti ketika tidur, hilang capek itu. Besok seperti itu lagi. Sampai kapan? Sampai dia sakit atau mati. Sampai dia pensiun. Manusia seperti itu. Terus seperti itu. Tapi Allah jadikan tidur itu pelepas lelah. Coba, andaikan orang itu nggak bisa tidur, lelahnya itu nggak hilang. Makanya orang ketika nggak bisa tidur, orang nggak bisa tidur ya, akan menjadi sumber penyakit bagi dia. Karena itu ketika tidur tidak berkualitas, justru akan semakin menambah kelelahan. Ada Pak, tidur yang tidak berkualitas? Banyak. Sehingga ada orang yang bangun tidur, pegel awakku, pegel. Capek saya. Kesel turu. Oh, tidur kok malah kesel tuh. Harusnya tidur itu melepas lelah. Kok dia bilang bangun tidur, capek tidur. Pegel badannya, rasanya sakit semuanya, ngos-ngosan, kadang kemeringet, muncul keringat banyak. Ketika dia tidur, bangun-bangun, capek. Ini tidur yang tidak berkualitas. Ingat, perasaan bisa jadi beban lebih berat daripada fisik. Sehingga saat orang itu mimpi, dan dalam mimpinya membuat dia lelah melalui perasaan dia, tidak heran jika kemudian ketika dia bangun, dia capek. Ketika dia bangun, dia lelah. Maka iringi tidur kita dengan berzikir kepada Allah, agar tidur kita menjadi tidur yang lebih berkualitas. Nah, Faqila, sebagian ada yang menafsirkan tentang zikir Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Inna man dawama ala dhalika, orang yang punya rutinitas semacam ini, wajada quwwatan fi badanihi, mughniyatan an khadim. Dia akan menjumpai kekuatan pada fisiknya, sehingga nggak butuh pembantu. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yadhkuru atharan fi hadzal bab, menyebutkan tentang pengaruh dari zikir itu. Wa huwa, bentuknya adalah
annal malaikata lamma umira bihamlil arsy. Ketika para malaikat diperintahkan untuk memikul arsy, qalu mereka mengatakan, ya Rabbana kaifa nahmilu arsyaka wa alaihi azamatuka wa jalaluka. Wahai Rabb kami, bagaimana mungkin kami akan memikul arsy-Mu sementara di atas arsy ada keagungan dan kebesaran-Mu. Faqala, maka Allah berfirman, qulu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Falamma qaluha, begitu para malaikat ini mengucapkannya, hamaluhu, mereka pun langsung bisa mengangkat arsy. Hatta ra'aitu, sampai di sini ya, riwayatnya sampai di sini. Jadi begitu mereka mengucapkan kalimat itu, zikir kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, mereka berhasil untuk mengangkat arsy. Sekarang coba kita lihat. Ini disebutkan dalam kitab Naqdut Ta'sis dan At-Tuhfah Al-Iraqiyah, juga Majmu' Fatawa dan kitab Ar-Raddul Wafir karya Ibnu Nasiruddin. Cuman di sini tidak ada keterangan riwayat ini dari mana, tapi Syekhul Islam menyampaikan seperti itu. Padahal ini kan berbicara masalah gaib yang seharusnya referensinya bukan perkataan manusia biasa, tapi ya minimal keterangan sahabat yang ada kemungkinan itu adalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dinyatakan hatta ra'aitu Ibnu Abi Dunya, sampai aku menjumpai Ibnu Abi Dunya menyebutkan asar ini dari Al-Laits bin Sa'ad dari Muawiyah bin Saleh. Qala, Muawiyah mengatakan, haddatsana masyaikhatuna annahu balaghahum, guru kami menyampaikan kepada kami, anna awwala ma khalaqallahu azza wa jalla hina kana arshuhu 'alal ma', bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan ketika arsy-Nya sudah berada di atas air, hamalatal arsy, makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah para malaikat yang mikul arsy. Qalu, selesai mereka diciptakan, mereka bertanya, Rabbana lima khalaqtana, wahai Rabb kami, kenapa engkau ciptakan kami? Qala, Allah berfirman, khalaqtukum lihamli arsy, aku ciptakan kalian untuk memikul arsy-Ku. Qalu, maka mereka bertanya, Rabbana wa may yaqwa ala hamli arsyika, wahai Rabb kami, siapa yang kuat untuk mikul arsy-Mu? Wa alaihi azamatuka wa jalaluka wa waqaruka, sementara di atasnya ada keagungan dan kebesaran-Mu. Qala, Allah berfirman, lidzalika khalaqtukum, karena alasan itulah, justru karena alasan itulah aku ciptakan kalian. Fa'adu alaihi dzalika mirara, berulang kali malaikat itu pun menyampaikan hal ini, bagaimana kami kuat, bagaimana kami kuat. Faqala lahum, kemudian Allah firmankan kepada mereka, qulu la haula wala quwata illa billah, fahamalu, ucapkan la haula wala quwata illa billah, lalu mereka pun berhasil mengangkat arsy. Masya Allah. Baik, coba kita lihat di sini ya. Diriwayatkan oleh Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dan juga At-Tabari dalam tafsirnya yang semisal dengan itu dari Ibnu Zaid. Qala, Ibnu Zaid mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarahu hakadha mu'allaqan, bila sebutkan semacam ini mu'allaqan, mu'allaqan itu tanpa sanad, sehingga dari Ibnu Zaid langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti tanpa sanad. Wa akhrajahu Abu Shaykh fil Azamah, dan disebutkan oleh Abu Shaykh dalam Al-Azamah dari perkataan Wahab bin Munabbih, berarti ini termasuk berita Israiliyat. Kalau dari Wahab bin Munabbih, ini dari Israiliyat, wa huwa min al-Israiliyat.
Berarti ini kabar Bani Israel dari Taurat maupun dari Injil, barangkali ada di situ. Dan berkaitan dengan kabar Bani Israel, Nabi SAW memberikan kita rambu-rambu, silahkan diceritakan, tapi jangan dibenarkan 100% dan jangan didustakan 100%. Walakin qulu amanna billahi wa bima anzalallah. Namun ucapkanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang Allah turunkan. Wa hadhil kalimat ini memiliki pengaruh yang luar biasa fi mu'anatil ashghal as-sa'bah, agar orang mendapatkan kemudahan terkait kesibukan yang sulit. Wa tahammulil masyaq, sehingga dia bisa menyelesaikan kesulitan. Wa dukhul 'alal muluk wa man yukhafu wa rukubul ahwal, dan saat orang ingin menemui raja atau siapapun yang ditakuti dampak buruknya, wa rukubil ahwal, dan ketika orang sedang mengalami kondisi genting. Ketika sedang mengalami kondisi genting, ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Walaha aidan ta'thirun ajib, ada pengaruh luar biasa yang lain dari dzikir ini, yaitu daf'ul faqri, untuk menghindari kefakiran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Muawiyah bin Saleh, dari Asad bin Wada'ah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah 100 kali dalam sehari, lam yusibhu faqrun abada, dia tidak akan terkena kefakiran selamanya. Dan ini kata beliau adalah riwayat yang mursal. Kemudian disebutkan dalam At-Targhib wa Tarhib karya Al-Mundhiri, dan dinilai dhaif oleh Syalbani dalam dhaif Targhib wa Tarhib. Baik, selanjutnya wa kana Habib ibnu Maslamah, dan Habib bin Maslamah yastahibbu idza laqiya aduwan aw nahada hisnan qaula la haula wala quwata illa billah. Habib bin Maslamah itu kalau ketemu musuh atau mau naik ke benteng musuh, nyerang dengan cara naik, beliau senang mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Wa innahu nahada yawman hisnan fanhazama ar-rum wa qalaha al-muslimun wa kabbaru fansada al-hisan. Dan suatu ketika beliau naik ke benteng Romawi sambil mengucapkan kalimat ini sampai akhirnya bisa ditaklukkan itu benteng. Wa qalaha al-muslimun wa kabbaru, lalu kaum muslimin yang lain pun ikut-ikutan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, dan mereka pun bertakbir. Fansada al-hisan, sehingga benteng itu berhasil dibuka. Disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan Ibnu Asakir dalam Takhrij Damaskus. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah selesai sampai keutamaan dzikir ya, yang ke-61, dan insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan membaca tentang keutamaan dzikir akan menyebabkan orang itu menjadi lebih pemenang dibandingkan yang lain dalam berlomba menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Afwan, suaranya belum keluar. Bisa diulang? Bismillah. Ya, baik. Kalau sekarang jelas sudah. Bisa diulang? Ya.
Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Jika menikah membuka pintu rezeki, kenapa kami masih diuji oleh kesulitan ekonomi ya Ustaz? Beramal soleh kami lakukan, namun sampai saat ini tetap belum mendapatkan ma'isyah dan modal berdagang. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Janji yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka dalam kondisi fakir, maka Allah akan berikan kecukupan. Di situ Allah menyebutkan Allah akan berikan kecukupan. Dan angka minimal kecukupan adalah ketika orang bisa mendapatkan sesuatu yang cukup untuk agar dia bisa hidup normal di tempat di mana dia tinggal. Dia bisa hidup normal di tempat di mana dia bisa tinggal. Kalau dia sudah mendapatkan nilai itu, berarti sebenarnya dia sudah cukup. Meskipun dia tidak punya fasilitas lebih. Dia nggak punya mobil, nggak punya rumah misalnya, atau belum punya perusahaan, atau belum punya tabungan yang besar. Tapi ketika dia menikah, kemudian bekerja, suami bekerja, istri mengelola harta suami dengan baik, dan itu cukup untuk kehidupan dia berumah tangga, maka sebenarnya dia sudah mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kan kita berpikir bukan yang seperti ini yang diharapkan dan dimaksudkan dengan kecukupan. Maunya sih yang lebih banyak, sampai bisa mendapatkan tabungan yang lebih banyak, maunya demikian. Bisa jadi berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita membandingkan yang lain. Sebab di kanan kiri kita, Masya Allah, semuanya punya banyak simpanan. Bisa beli ini, beli ini, beli ini. Simpanannya banyak. Saya tidak punya yang seperti itu. Nah, efek samping dari melihat yang lebih tinggi dalam urusan dunia menyebabkan kita selalu merasa kurang. Baik. Karena itu pada prinsipnya, kalau Anda tidak punya utang dan hidup Anda cukup, dalam arti tidak kurang pendapatan, bisa dipakai untuk makan, ya, bisa dipakai untuk menyediakan tempat tinggal meskipun dengan kontrak, maka sebenarnya Allah sudah memberikan kecukupan bagi Anda, meskipun belum ada kelebihan sampai Anda punya tabungan. Ada banyak pengalaman dari orang-orang yang dulu awal menikah dalam kondisi masih susah, ya. Gaji pertama ketika diterima saat menikah kurang dari 500.000. Ada yang 360, ada yang cuma 450. Dan dulu saya juga sempat mengalaminya beserta teman-teman yang lain yang sama-sama ngajar di pesantren. Hanya dengan nilai segitu, tapi yang penting cukup untuk makan dan bayar kontrakan, di posisi itu kita sebenarnya sudah mendapatkan kecukupan. Wallahu a'lam. Berikutnya, apakah hukum mengiringi jenazah dengan bersolawat? Karena ada yang berpendapat ketika mengiringi jenazah ke makam dengan berzikir. Apakah bersolawat termasuk di antaranya dengan suara yang keras? Jazakumullahu khairan. Nah, memang dianjurkan untuk mengiringi jenazah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, namun bukan dengan suara yang keras. Karena para sahabat itu membenci suara keras di 3 posisi. Saat berdoa, saat berdoa, kemudian saat perang, dan ketika mengiringi jenazah. Mereka melarang praktek seperti ini. Sehingga ada sound system, lalu dinyalakan suara Al-Quran, qiraah itu ya. Itu tidak disukai oleh sahabat. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, kan ashabun Nabi SAW yakrahu raf'as sauti fi thalath. Dulu para sahabat Nabi SAW, mereka membenci orang mengangkat suara di 3 tempat tadi. Salah satunya adalah ketika ada jenazah. Sehingga kalau berzikir, silakan ucapkan zikir apapun. Yang penting jangan keras-keras, jangan bengak-bengok. Dan mengeraskan suara
saat jenazah dibutuhkan misalnya hanya sebatas untuk ketika proses pemberangkatan atau dalam rangka mengatur jamaah ketika mau sholat jenazah, silahkan, itu dibutuhkan. Tapi bukan pasang kiroah atau murotal sampai akhirnya ketika orang mendengar itu pertanyaan pertama, sopo sing mati? Saking rataune krungu Quran sampai ketika ada suara Quran pertanyaannya sopo sing mati. Dan itu budaya yang ada di tempat kita. Karena itu mau dzikir sholawat, mau dzikir yang lain, tafadhal. Namun ya yang dianjurkan adalah ditekankan adalah dengan suara pelan dan tidak suara keras. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah izin bertanya. Saya orang awam, bukan dari pesantren. Sekarang dalam proses memperbaiki diri. Sebelumnya saya taklid tanpa bertanya dalil, hanya sekedar copy paste kepada ustadz di daerah saya dalam urusan agama, terutama ibadah dan fikih. Sering ikut tahlilan dan yasinan. Sekarang setelah saya lihat-lihat kajian di YouTube, mengikuti kajian yang saya rasa sunnah, mencari ilmu dari website yang sunnah, saya memilih untuk tidak ikut atau tidak belajar kepada ustadz tersebut. Apakah yang saya lakukan sudah benar, Ustadz? Bagaimana bersikap yang baik dengan pilihan kita dan mohon sarannya untuk kedepannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kita semuanya barangkali mengalami kondisi yang sama. Dulu sebelum mengenal sunnah, kita pernah belajar agama kepada beberapa guru yang dulu mengajarkan kita. Beberapa guru saya, mereka adalah tokoh-tokoh agama di kampung saya. Ada yang berasal dari Muhammadiyah, ada yang berasal dari Nahdliyin, dan mereka mengajarkan pendekatan yang berbeda. Ya, seperti yang kita tahu ya. Dan kemudian begitu saya mengenal sunnah, kita semakin membuat kesimpulan beda dengan yang dulu. Namun alhamdulillah hubungan baik tetap kami jaga. Tapi dua guru saya yang dari Nahdliyin sudah meninggal dan satu yang dari Muhammadiyah termasuk ulama senior di kampung sudah meninggal, rahimahumullahul jami'. Dan masih satu ibu-ibu yang satu ini. Beliau dulu yang ngajari saya nerjemah perlafat di rumahnya. Dan beliau masih hidup, usianya sudah cukup sepuh. Hafizahullah. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, menjaga hubungan baik dengan guru tidak dilarang. Karena Allah perintahkan kepada kita, wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan jasa baik orang lain. Jangan melupakan jasa baik orang lain di antara kalian. Sehingga dulu kita pernah diajari beliau ilmu A, ilmu B. Beliau pernah berjasa kepada kita. Kita tidak melupakannya. Meskipun kita tidak lagi mengikutinya. Dan berbuat baik itu tidak sama dengan mengikuti. Sebagaimana ketika tidak mengikuti, bukan berarti kita harus memutus hubungan sama sekali. Sehingga tetap berbuat baik. Kita berbuat baik sama tetangga, sama kawan, dan siapapun yang kita ingin berbuat baik kepada mereka, meskipun mereka bukan guru kita. Dan kita bisa berbuat baik kepada orang yang dulu pernah jadi guru kita, meskipun tidak harus kita mengikutinya. Wallahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau kita sering berzikir, namun pikiran kita ada di mana-mana, itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Dan kalau zikirnya dilakukan, itu hukumnya juga bagaimana? Mohon jawabannya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Ini seperti yang dulu pernah dinyatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa zikir itu bertingkat ya. Ada yang lisan saja, ada yang lisan dan hati, itu yang paling sempurna. Ada yang lisan saja dan ada yang hati saja. Dan urutan sempurnanya adalah lisan dan hati. Seperti kita membaca kalimat thayyibah sambil merenungkan maknanya. Saat kita membaca la haula wala quwata illa billah, sambil meyakini tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang datang dari Allah. Atau kita mensucikan nama Allah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, sambil menanamkan perasaan dalam hati untuk
mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua aib yang dinyatakan oleh manusia. Ada yang mengatakan Allah punya anak, ada yang mengatakan Allah fakir, ada yang mengatakan Allah zalim, itu kan manusia menyatakan Allah punya cacat. Lalu kita sucikan Allah, subhanallah, bihamdi, subhanallah. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang kafir itu. Itu yang paling sempurna. Yang kedua adalah batin saja. Nah, batin itu seperti tawakal, kedekatan dengan Allah, kemudian rasa takut kepada Allah, punya rasa malu di hadapan Allah. Itu zikir batin. Dan yang ketiga, tingkatan yang terakhir adalah lisan saja. Jadi kita dermimil, tapi pikiran melayang kemana-mana. Bahkan kadang kita zikir sambil mendengarkan orang ngobrol. Tapi kita zikir. Sehingga pendengaran ngarahnya ke orang ngobrol, fokus ngarahnya ke orang ngobrol, tapi lisan berzikir. Nah, itu berarti zikir lisan saja. Tetap ada nilainya, ya, meskipun tidak lebih bagus dibandingkan yang kedua dan yang pertama. Wallahu a'lam. Untuk tanya Ustadz, afwan di luar tema. Ibu mertua saya ingin berkorban 1 ekor kambing dengan meniatkan dirinya dengan 3 kerabatnya yang telah meninggal, yaitu suami, anak, dan orang tua. Bolehkah Ustadz? Apakah harus masing-masing orang 1 ekor? Dan apakah harus kepala keluarga yang boleh berkorban dengan meniatkan dirinya dan keluarganya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, Ustadz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz dan kru. Jadi tolong bedakan dua ini ya. Kepemilikan dengan musyarakah saat meniatkan adanya musyarakah saat menyembelih. Kalau kepemilikan, kambing itu hanya boleh dimiliki oleh 1 orang. Sehingga misalnya fulan yang berkorban, maka kepemilikan kambing itu hanya dari 1 fulan ini. Nggak boleh iuran. Ayo iuran beli kambing. Saudara-saudaranya diajak 500, 500, 500. Ada 6 orang iuran, jadi 3 juta beli seekor kambing. Disembelih atas nama yang iuran. Batal. Karena kambing hanya boleh dari 1 orang. Tapi at-tasyrik bisawab, at-tasyrik menggabungkan nama orang lain dalam pahala kurban itu diizinkan untuk lebih dari 1. Sehingga saat misalnya beliau berkorban, ini atas nama saya. Tapi tolong ikutkan suami, anak yang sudah meninggal ya, atau siapa lagi tadi yang sudah meninggal, namanya tolong ikutkan. Ini seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Allahumma hadha minka, walaka anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini kurban darimu, untukmu, dan sebagai ibadah dariku, dan seluruh anggota keluargaku. Jadi beliau melibatkan anggota keluarganya. Maka saat saya sebagai petugas menyembelih, kan biasanya panitia terus nunjukin ya, nama kambing ini siapa kan? Namanya Paijo. Maka saya akan sembelih dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma hadha minka walaka an Paijo wa ahli baitihi. Paijo dan keluarga Paijo. Lalu saya sembelih. Nah, itu biasanya yang saya lakukan saat diminta untuk menyembelih. Nanti tinggal Anda pesan sama takmir, tolong libatkan saya sebagai pemilik kambing, ibu mertua tadi ya, dan beberapa orang yang sudah meninggal, tolong disebut juga saat menyembelih. Diperbolehkan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.